Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Happy Family MDR. Topik kali ini aku akan berbagi pengalaman 3 keuntungan yang harus kamu syukuri ketika kamu terpuruk, ketika hidup kamu hancur, ketika apa yang kamu harapkan gagal. Tapi tunggu dulu. Untuk kamu yang baru mampir di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya, nyalakan juga tombol loncengnya supaya kamu mendapat notifikasi setiap aku update video. Kita tahu bahwa hidup ini kadang di bawah, kadang di atas. Tidak ada kesuksesan yang abadi, tidak ada kegagalan yang terus selamanya. Pasti ada kalanya kita sukses, ada kalanya kita gagal. Ada kalanya kita sedih, ada kalanya kita bahagia. Bisa saja hidupmu hancur gara-gara hutang yang banyak. Bisa saja hidup kamu hancur gara-gara bisnismu bangkrut. Tetapi 3 hal yang harus kamu syukuri ketika kamu mengalami kehancuran, ketika hidup kamu terpuruk, ketika hidup kamu menurutmu tak ada gunanya lagi. Mungkin kamu bertanya, apa sih keuntungannya ketika hidup kita terpuruk, ketika kita bangkrut, ketika utang kita di mana-mana? Kalau kamu bertanya seperti itu, maka setiap kehidupan itu pasti ada keuntungan. Setiap keadaan apapun yang kamu terima, kamu tetap harus selalu mensyukurinya. Lalu apa 3 hal yang harusnya kamu syukuri ketika hidup kamu hancur? Ketika hidup kamu berantakan, tak lagi ada gunanya. Pertama, kamu tahu siapa lawan, siapa kawan. Dengan kamu hancur, dengan kamu bangkrut, kamu akan mengetahui siapakah teman kamu, siapakah kawan yang setia menemanimu dalam keadaan apapun. Bahkan kamu bisa mengetahui siapa saudara kamu sebenarnya. Ketika hidup kamu ada di atas, bisnis kamu sukses, semua orang akan mendekat terhadap diri kamu. Yang bukan teman ngaku teman, bahkan yang bukan saudara mengaku saudara. Tetapi tidak semua dari mereka yang tulus menemani kamu. Tidak semua dari mereka tulus menjadi saudara kamu. Buktinya ketika kamu hancur, ada saja dari mereka yang pergi. Jangankan teman, saudara, ketika kamu hancur, ketika bisnis kamu gagal, maka saudara yang dulunya mengaku dekat dengan kamu, pada saat ini mereka akan pergi. Mereka nggak peduli terhadap kamu. Mereka cuma peduli ketika kamu sukses. Oleh sebab itu kamu harus bersyukur, karena kamu akan tahu siapa teman yang tulus menemanimu dalam keadaan suka ataupun duka. Pasti ada di antara mereka yang tetap menemani kamu dalam keadaan apapun, yang mensupport kamu dalam keadaan suka ataupun duka. Jika kamu pernah merasakan hidup kamu terpuruk, maka kamu akan tahu hal itu. Untuk itu kamu harus tetap bersyukur. Kedua, kamu tidak mudah meremehkan orang lain. Kamu tidak enteng terhadap orang lain. Ketika bisnis kamu bangkrut, hidup kamu terpuruk, kamu akan tahu bagaimana caranya menghargai orang lain. Kamu tidak mudah meremehkan orang lain, karena kamu tahu bagaimana rasanya diremehkan orang lain. Karena ketika hidup kamu terpuruk, pasti banyak orang yang meremehkanmu, banyak orang yang menghinamu. Saat itu kamu tahu bagaimana rasanya diremehkan. Ketika kamu tahu rasanya disakiti, kamu tahu rasanya diremehkan oleh orang lain, kamu tidak akan mudah meremehkan orang lain. Kamu tidak enteng terhadap orang lain. Kalau kamu tidak pernah merasakan gagal sama sekali, kalau kamu nggak pernah merasakan hidup kamu susah, kamu akan selalu enteng terhadap orang lain. Betapa banyak orang yang hidupnya tak pernah gagal, atau mungkin mereka yang memang keturunan konglomerat, keturunan orang kaya, anak-anak orang kaya, mereka cenderung gampang meremehkan orang lain. Kenapa? Karena mereka tidak pernah hidup susah. Coba kamu yang pernah hidupnya susah, kamu tidak akan enteng terhadap orang lain, karena kamu sudah pernah merasakannya. Nomor 3, kamu akan menjadi lebih kuat.
Ketika sekarang kamu diuji dengan kesusahan, sekarang kamu diuji dengan kegagalan, kamu akan lebih kuat suatu saat jika terjadi lagi kegagalan. Kalau kamu tidak pernah diuji dengan kegagalan, tidak pernah diuji dengan kehancuran, keterpurukan, hidup kamu senang-senang saja, bahagia-bahagia saja, maka ketika suatu saat kamu diuji, maka kamu akan benar-benar terpuruk. Tetapi sebaliknya, jika kamu sering diuji dengan kesusahan, dengan kegagalan, kamu akan biasa untuk menghadapinya. Sementara mereka yang tak pernah merasa hidup susah, mereka ketika ada sedikit kesusahan saja sudah merasakan pusing, gelisah, bahkan terpuruk, sedih, dan sebagainya. Oleh sebab itu, 3 hal ini harus kamu syukuri. Harus kamu berterima kasih kepada Tuhan bahwa di dalam sebuah kegagalan, kehancuran hidup, ada sebuah keuntungan yang dapat kamu nikmati dan dapat kamu ketahui yang tidak bisa semua orang merasakannya. Dan ini semua murni pengalaman aku, karena aku pernah juga hidup terpuruk, pernah juga mempunyai hutang yang banyak sampai ratusan juta. Tetapi alhamdulillah aku bisa melewatinya dan bisa mengambil pelajaran yang telah aku alami sebelumnya. Bagaimana tidak susah, bagaimana tidak hancur. Waktu itu umurku 25 tahun, aku sudah mempunyai utang 210 juta. Coba kamu pikir bagaimana kalau terjadi pada diri kamu. Lalu bagaimana aku memulai hidup kembali dan melunasi utang itu? Ceritanya next time di video selanjutnya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.